Virus COVID-19 atau biasa disebut virus corona adalah sebuah virus yang akan menyerang sistem pernafasan manusia, tepatnya di paru-paru. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan oleh seorang dokter bernama Li Wenliang yang akhirnya meninggal karena virus tersebut. Baru diidentifikasi oleh otoritas Cina dan World Health Organization atau WHO pada tanggal 10 Januari 2020. Padahal kasus pertama telah terjadi di Wuhan pada tanggal 30 Desember 2019, menimpa seorang pria Cina di Wuhan yang mengalami gejala pneumonia atau radang paru-paru. Gejala ini juga merupakan gejala awal dari virus corona tersebut. Di Indonesia sendiri, pertanggal 29 Agustus 2021 telah menjangkit sekitar 4.080.000 orang, sedangkan kasus meninggal dunia sebanyak 133.000 orang. Pada skala dunia telah menjangkit sekitar 217 juta, sedangkan kasus meninggal dunianya sebanyak 4.510.000 per tanggal 29 Agustus 2021. Ini buktinya. Bagaimana cara kerja virus corona yang telah masuk pada tubuh kita? Berikut penjelasannya. Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan, mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Untuk cek video lengkapnya, silakan mengunjungi channel YouTube Kok Bisa yang akan saya cantumkan di deskripsi. Jadi kita harus terus menjaga kesehatan kita dan terus menerapkan 5M. Apa saja itu? 1. Memakai masker 2 lapis. 2. Memakai masker adalah langkah awal bagi kita agar terhindar dari virus corona. Dengan memakai masker, apalagi 2 lapis, kita akan terhindar dari virus corona karena virus corona hanya akan memiliki peluang sekitar 0,01% untuk menjangkit tubuh kita. Karena menurut penelitian,
Virus corona akan melayang di udara selama 20 detik atau airborne sebelum mati dan jatuh ke tanah. Jadi, setiap kita keluar rumah kita harus memakai masker agar aman dari virus corona. 2. Menjaga jarak. Menjaga jarak aman dengan orang lain minimal 1 meter, terutama ketika kita berada di tempat umum seperti pasar, bank, terminal, dan lain-lain. Hal ini bisa dibantu juga dengan mengurangi kontak fisik dengan orang lain seperti bersalaman, tos, dan lain-lain. Hal itu juga akan mengurangi resiko kita untuk terjangkit virus corona. 3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta bersih. Sebelum melakukan kegiatan apapun, sekarang kita harus membiasakan diri untuk cuci tangan. Kita harus mencuci tangan dengan sabun dan air bersih serta mengalir. Menurut penelitian, kita setidaknya harus selama 4 kali dalam sehari untuk mencuci tangan sebelum melakukan kegiatan apapun. 4. Menjauhi kerumunan. Jika tidak ada keperluan yang urgen, kita harus mengurangi kegiatan di luar rumah yang berpotensi banyak orang berkumpul di sana. Karena semakin sering kita berkerumun, semakin sering kita berinteraksi dengan orang lain bersentuhan fisik, maka semakin tinggi dan besar pula kemungkinan kita untuk terinfeksi virus corona ini. Dan yang terakhir, mengurangi mobilitas. Assalamualaikum. Salam. Piye dolen? Mau mun gak ngerti ana corona, Corona sing gak oleh metu omah. Apa nggak masker? Gak oleh.
Ya wis sak dolen dhewe ya. Dolino, enak ngopi di omah kok. Virus corona bisa ada di mana saja. Jadi kita harus mengurangi mobilitas kita dan sering-sering berada di rumah saja. Belajar hal baru, memperbanyak ibadah, dan memperbaiki quality time dengan keluarga. Di masa pandemi seperti ini adalah saat yang tepat untuk kita lebih sering berkumpul dan berinteraksi dengan keluarga. Sekian video sosialisasi Prokes 5M dari saya Riki Rizky Ramadan dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Sekian.